balik lagi di video aku. Dan di video kali ini aku mau sharing gimana caranya sih aku kelola keuangan bisnis aku. Dan aku mau ingetin, setiap bisnis memiliki formulanya masing-masing untuk mengatur keuangan mereka. Di sini aku mau sharing berdasarkan pengalaman pribadi aku dan semoga sedikit membantu ya. Terus aku pernah ada di fase profit ada nih, tapi aku nggak tahu uang penjualanku lari kemana. Jadi buat kalian yang masih kayak gitu, mending segera tobat aja deh. Dan belajar dari kesalahan sampai akhirnya aku bisa mengelola keuangan ini dengan lumayan lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Poin pertama itu kalian harus banget pisahin uang pribadi dan uang bisnis. Itu penting banget biar uang bisnis kalian gak kepake sama keperluan pribadi, bahkan yang jatuhnya gak penting-penting banget. Dan poin yang kedua, kalian harus punya pembukuan. Nah, pembukuan ini yang bakal kalian pakai untuk tahu bulan ini keuntungan berapa, pengeluaran berapa, beli bahan berapa. Kalian harus catat tanpa terkecuali, bahkan pengeluaran yang paling kecil sekalipun. Dan poin yang ketiga, kalian pasti perlu makan dong. Aku pernah dengar istilah pay me first, yaitu pertama bayar aku pisahin 3 kotak income di sini. Yang pertama untuk diri aku sendiri, yang kedua untuk modal, dan yang ketiga untuk priority. Apa sih priority? Di sini priority aku yaitu tabungan yang digunain untuk upgrade bisnis kalian. Entah nanti kalian harus tambah modal, beli barang untuk penunjang bisnis kalian. Gak mau dong bisnis kalian stuck di sini-sini terus. Aku juga masih banyak belajar dari teman-teman aku, teman-teman terdekat aku yang udah sukses, terus dari grup WhatsApp, terus dari seminar online, karena ilmu itu ada di mana aja, asalkan kalian mau tetap terus belajar. Kalau aku kebetulan pakai uang bisnis ini pas lagi urgent aja, karena alhamdulillah aku masih punya income dari kerjaan aku. Jadi aku putar terus uangnya sampai keuntungannya cukup buat beli barang penunjang bisnis aku. Mari kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu hemat. Penting banget sih untuk hemat, apalagi pas kita baru banget mulai untuk jualan, kita baru banget mulai untuk bisnis. Terus jangan pernah berhenti untuk cari ilmu dari pembisnis yang udah sukses. Pasti mereka baik banget mau nge-share ilmu mereka secara cuma-cuma. Di YouTube juga banyak banget sih. Lanjut ke poin yang kelima, aku sih pakai skema 50 30 20, yaitu 50% modal, 30% nabung atau saving, 20% lagi untuk diri sendiri. Tapi biasanya yang 20% ini aku ikut sertakan di nabung sih. Lanjut ke poin yang keenam, terus upgrade diri, terus upgrade ilmu, dan belajar untuk upgrade bisnis ini sih yang masih banget perlu aku pelajarin juga, karena pebisnis yang sebenarnya itu terus upgrade ke level yang lebih tinggi. Poin yang ketujuh yaitu punya target. Ini juga aku masih banget belajar kelola target dan mikirin strategi gimana buat capai target. Lanjut ke poin yang ke-8, coba belajar untuk investasi. Ini juga masih banget aku pelajarin sih, karena aku bukan orang yang pintar banget dalam hal investasi, tapi lagi coba untuk terus belajar investasi jangka pendek ataupun investasi jangka panjang, karena emang investasi harus dimulai dari sekarang sih.
Dan aku mau sedikit cerita gimana awalnya aku mulai bisnis. Aku bener-bener mulai bisnis dari nol sih, dan kebetulan aku collab sama kakakku yang perempuan. Jadi dia lebih ahli dalam bidang mencari resep, membuat snack baru, sedangkan aku lebih suka aja gitu jualan, ketemu banyak orang, ngobrol. Dan emang yang paling penting itu konsisten, karena itu kunci biar bisnis jalan terus dan terus bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Dan aku pun ngerasain kenapa bisnis itu stuck di sini-sini terus. Dan emang karena sebelumnya pembukuannya berantakan, terus pengeluaran yang gak dicatat, ditambah lagi uangnya kadang kecampur sama uang pribadi, itu tuh udah bener-bener fatal banget sih kalau untuk bisnis. Oh iya, buat kalian yang mau banget nyobain seblak garing, kalian bisa check out di Shopee, terus linknya bakal aku kasih di description box ya. Dan di situ lengkap, kalian bisa check out kebutuhan kalian juga, siapa tahu ada, hehe. Itu sih tips ala aku, dan semoga memberikan referensi bagi kalian yang bingung gimana ngatur keuangan bisnis yang baru mulai. Karena di sini kita sama-sama belajar, dan aku pun masih belajar.
Dan di sini aku cuma mau bilang thank you banget buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Dan jangan lupa kasih feedback positif, kritik dan saran kalian bisa tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa share tutorial dan info yang bermanfaat. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.